Akhir abad ke-11 adalah masa penuh gejolak di Jawa. Kerajaan Singhasari yang dulu perkasa hancur berantakan. Kejatuhannya disebabkan oleh Jaya Katwang, seorang bawahan yang memberontak. Di tengah kekacauan itu, seorang pangeran muda bernama Raden Wijaya mencari perlindungan. Ia melarikan diri ke sebuah desa kecil bernama Majapahit. Raden Wijaya bukanlah orang yang mudah menyerah. Ia melihat peluang untuk bangkit dari keterpurukan. Dengan strategi yang cerdik, ia membentuk aliansi dengan para loyalis Singhasari yang tersisa. Bersama-sama, mereka bertekad untuk merebut kembali kejayaan mereka yang hilang. Majapahit, yang dulunya hanya sebuah desa kecil, menjadi tempat lahirnya sebuah kerajaan baru. Di bawah kepemimpinan Raden Wijaya, kerajaan tersebut berhasil mengusir pasukan Jaya Katwang. Mereka mengalahkan sang perampas kekuasaan dan merebut kembali tahta. Dimulailah perjalanan gemilang kerajaan Majapahit. Namun, kerajaan yang baru berdiri ini menghadapi banyak tantangan. Raden Wijaya, yang kini bergelar Kertarajasa Jayawardhana, harus memperkuat kekuasaannya dan mengamankan kerajaannya. Kepemimpinannya dan impian bersama tentang kerajaan yang gemilang meletakkan dasar bagi zaman keemasan. Pemerintahan Hayam Wuruk dan Mahapatih kepercayaannya, Gajah Mada, menandai puncak kekuasaan Majapahit. Hayam Wuruk, seorang raja yang bijaksana dan adil, naik tahta pada tahun 1150. Ia mewarisi kerajaan yang penuh potensi. Gajah Mada, seorang ahli strategi yang brilian dan pemimpin yang visioner, berdiri di sisinya. Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya yang legendaris, Sumpah Palapa. Ia bersumpah untuk tidak menikmati kesenangan duniawi, sampai ia menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit. Sumpah ini bukan hanya ambisi politik, tetapi juga cerminan dari visi yang besar. Gajah Mada membayangkan sebuah Nusantara yang bersatu dan makmur. Kombinasi kebijaksanaan Hayam Wuruk dan kecakapan militer Gajah Mada membawa Majapahit ke puncak kejayaannya. Pengaruh kerajaan meluas jauh melampaui pusatnya di Jawa. Jangkauannya mencapai seberang lautan, menjalin hubungan diplomatik, dan membangun dominasi perdagangan. Kerajaan Majapahit menjadi mercusuar kekuatan dan kemakmuran. Era ini bukan hanya tentang penaklukan militer. Ini juga merupakan masa perkembangan budaya dan intelektual yang hebat. Seni, sastra, dan arsitektur berkembang pesat di bawah perlindungan kerajaan. Sifat kosmopolitan kerajaan menarik para cendekiawan, seniman, dan pedagang dari seluruh Nusantara dan sekitarnya. Di bawah Hayam Wuruk dan Gajah Mada, pengaruh Majapahit membentang luas. Wilayah kekuasaan kerajaan meliputi sebagian besar wilayah Indonesia modern, termasuk Sumatera, Bali, Kalimantan, dan sebagian semenanjung Malaya. Ekspansi ini bukan hanya melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui diplomasi yang cerdas dan aliansi strategis. Gajah Mada memahami bahwa kerajaan yang langgeng membutuhkan lebih dari sekadar dominasi militer. Ia menerapkan sistem pemerintahan yang canggih, menggabungkan wilayah taklukan ke dalam Majapahit. Para penguasa lokal seringkali bersumpah setia kepada istana Majapahit, sambil mempertahankan tingkat otonomi tertentu. Pendekatan ini mendorong stabilitas dan memfasilitasi perdagangan. Kendali Majapahit atas jalur maritim yang vital, memastikan aliran barang dan rempah-rempah yang stabil. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan, menghubungkan timur dan barat. Kekayaan yang dihasilkan melalui perdagangan mendorong kemakmuran kerajaan. Ini memungkinkan para penguasa Majapahit untuk membangun candi-candi megah, mendukung seni, dan mempertahankan militer yang kuat. Pengaruh kerajaan mencapai puncaknya, meninggalkan jejak yang tak terlupakan pada sejarah dan budaya kawasan. Kerajaan Majapahit bukan hanya pusat kekuatan politik dan ekonomi, tetapi juga pusat kecemerlangan budaya. Populasi kerajaan yang beragam, meliputi berbagai etnis dan agama, berkontribusi pada kekayaan seni, arsitektur, dan sastra. Kecakapan arsitektur Majapahit terlihat jelas pada candi-candi megah yang masih berdiri hingga saat ini. Bangunan seperti Candi Penataran dan Candi Tikus menampilkan ukiran yang rumit, struktur yang menjulang tinggi, dan hubungan yang erat dengan kosmologi Hindu-Buddha. Candi-candi ini berfungsi sebagai pusat ibadah, ziarah, dan upacara kerajaan. Sastra juga berkembang pesat selama periode ini. Kakawin Nagara Kretagama, yang digubah oleh Mpu Prapanca, memberikan gambaran yang jelas tentang masyarakat Majapahit, kehidupan istana, dan luasnya kerajaan. Karya sastra lainnya, seperti Sutasoma dan Arjuna Wiwaha,
mengeksplorasi tema moralitas, spiritualitas, dan filsafat Jawa. Seni pertunjukan, termasuk tari dan wayang kulit, juga berkembang pesat. Bentuk seni ini berfungsi sebagai media bercerita, hiburan, dan melestarikan tradisi budaya. Warisan budaya Majapahit terus menginspirasi seniman dan pelaku seni hingga saat ini.